Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada para makhluknya. Semoga kita termasuk para hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Selawat serta salam, marilah kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah teladan yang sesungguhnya, sang inspirator dan motivator yang selayaknya kita sebagai umatnya mengikuti segala sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu, dalam acara safari ilmu di bulan Ramadan atau Samudra. Pada hari ke-26 Ramadan sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema yaitu dinamika perkembangan Islam di dunia Barat, yang insya Allah akan diisi oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Syamsi Ali LCMA. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Syamsi Ali adalah ulama Islam dan imam terkenal di New York City, Amerika Serikat. Dan beliau adalah seorang ulama tafsir dan ilmu perbandingan agama. Saat ini, Bapak Syamsi Ali menjabat sebagai direktur atau imam dari Jamaica Muslim Center New York, menjadi Presiden Nusantara Foundation, dan juga Presiden Muslim Foundation of America. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam tafsir dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan pada tahun 1991 dan gelar Magister of Arts dalam studi perbandingan agama dari universitas yang sama pada tahun 1994. Selain itu, beliau telah menerbitkan banyak tulisan di berbagai media dan beberapa buku yang berjudul antara lain Dai Muda di NYC, True Love in America, Sons of Abraham, Menebar Damai di Bumi Barat, dan Anak-anak Ibrahim, dan juga 7 Tokoh Dunia. Dan pada kajian hari ini, beliau akan membahas tentang dinamika perkembangan Islam di dunia Barat. Baik, saya akan membacakan rangkuman temanya. Pada abad pertengahan adalah masa-masa di mana bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan. Saat itu, mereka berinteraksi dengan dunia Timur yang pada akhirnya berujung pada kolonialisme. Kemudian muncullah paham orientalisme, yaitu paham yang bertujuan untuk mempelajari, menyelidiki, dan memahami dunia Timur beserta lingkungannya, termasuk aspek sosial budaya seperti adat istiadat dan agama di negara-negara tersebut. Salah satu di antaranya adalah agama Islam. Menurut bangsa Barat, Islam merupakan salah satu hal yang menarik untuk dipelajari dan ditelaah. Akan tetapi, pada masa itu, Islam hanya sebatas dipandang sebagai agama, sehingga kajiannya hanya lebih difokuskan pada kesejarahan dan teks-teks yang dimilikinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Islam semakin banyak dikaji dan dipelajari sehingga akhirnya dapat diterima dan diakui keberadaannya oleh dunia Barat, serta tidak hanya dipandang sebagai agama, namun juga dipandang sebagai complete civilization atau peradaban secara lengkap, yang dilihat tidak hanya lewat teks, tetapi juga dari sosial budaya yang ada pada pengikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Syamsi Ali untuk menyampaikan materi. Baik, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini di waktu New York
di waktu Amerika Serikat bagian timur. Kalau kita berbicara tentang Amerika bagian timur, ya itulah New York, Washington, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, dan beberapa negara bagian yang lain. Kita bisa ketemu dan waktu sore waktu Jogja. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya kira acara kita ini dalam bentuk dialog tanya jawab ya. Tapi ternyata hanya dipersilahkan saja untuk menyampaikan materi. Jadi saya tidak secara khusus mempersiapkan, tapi saya kira karena ini materi yang lama, yang bukan suatu yang baru, tentang dinamika perkembangan Islam, maka saya akan menyampaikan apa-apa yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Tadi disampaikan prolog ya, tapi prolog ini terpotong. Karena kalau kita berbicara tentang perkembangan Islam di dunia barat dan khususnya di Amerika Serikat, tentu ada satu poin lain yang harus kita sebutkan. Dan poin itu adalah perkembangan Islamofobia pada sisi yang lain. Jadi tadi disebutkan seolah-olah bahwa dunia barat masuk ke dunia timur, dalam artian termasuk negara-negara Islam, lalu kemudian mereka belajar Islam, mengenal Islam, dan mereka kemudian menerima Islam. Tidak saja secara agama, tapi juga sebagai bahkan peradaban. Nah tentu ini ada sesuatu yang terpotong, karena sebelum itu terjadi, maka yang perlu kita sadari bahwa dunia barat ini menjadi epicentrum dari kesalahpahaman kepada Islam. Pertanyaan, sebelum saya berbicara tentang kesalahpahaman kenapa terjadi, Islamofobia kenapa terjadi, tentu hal lain yang harus kita sebutkan adalah karena ada memang fobia sejarah yang terjadi. Bahwa Islam itu secara historis berkembang tanpa tertantang di masa-masa yang lalu dan hampir menguasai dunia barat. Kita mengenal bahwa dunia Islam ketika itu sudah berbentuk bulan sabit. Jadi sudah hampir menguasai dunia. Kalau saja tidak tertahankan di sebuah tempat di Vienna atau di Austria ketika itu, khususnya masuk ke Perancis, maka Islam ketika itu bisa menguasai barat atau bisa menguasai dunia. Nah, sejarah seperti ini tentu dengan segala dinamika naik turun daripada komitmen keislaman orang-orang Islam ketika itu, ada yang baik, tentu ada juga yang tidak baik dan kurang baik. Karena ini sesuatu yang harus kita akui bahwa pada semua komunitas itu ada orang-orang yang komitmen kepada agamanya, ada orang-orang yang setengah komitmen, bahkan sama sekali tidak punya komitmen kepada agama. Maka dalam perkembangan Islam ini harus kita juga sadari bahwa mereka-mereka yang mengembangkan dakwah ketika itu ya terkadang juga tidak merepresentasi wajah Islam, walaupun terkadang atas nama pengembangan Islam. Karena terkadang Islam cuma dikendarai untuk sebuah kepentingan kekuasaan. Untuk sebuah kepentingan kekuasaan. Itu kokoroyok ayamnya besar juga tuh, kedengaran. Jadi fobia sejarah seperti ini kemudian menjadikan barat ketakutan. Maka terjadilah apa yang kita sebut dalam istilah modern Islamofobia yang bersifat historis sifatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Islamofobia di dunia barat, termasuk di Amerika, itu bukan sebuah fenomena baru. Jangan kita menganggap bahwa Islamofobia itu terjadi setelah 9/11. Karena pasca 9/11 ini banyak teman-teman di Indonesia menyangka bahwa kesalahpahaman, bahkan kemarahan, permusuhan, ketakutan kepada Islam itu terjadi ketika 9/11 terjadi di kota New York tahun 2001. 9/11 itu justru sebenarnya merupakan aktualisasi dari ketakutan yang selama ini terjadi. Atau seolah-olah mereka telah mendapatkan justifikasi atau pembenaran bahwa memang Islam itu sesuatu yang ditakutkan dan menakutkan. Dan 9/11 merupakan aktualisasi itu, merupakan pembuktian daripada ketakutan mereka. Bahwa Islam adalah agama kekerasan, agama terorisme, agama peperangan yang disebarkan dengan pemaksaan. Sekarang Islam telah datang untuk menghancurkan sebuah gedung yang merupakan simbolis dari sebuah faham dunia
yang boleh saya mengistilahkan agama tertentu, agama kapitalisme namanya. Maka ketika gedung itu diruntuhkan, seolah-olah Islam sedang berhadapan dengan sebuah ideologi barat, dan ideologi barat ini dianggap sebagai simbol kemajuan, demokrasi, kebebasan, penghormatan wanita, toleransi, dan kerukunan dan sebagainya. Maka sudah pasti Islam sebagai pelaku penyerangan itu kemudian dibalik bahwa Islam adalah wajah dari seluruh yang apa yang disebut dengan wajah dari lawan dari seluruh apa yang disebut dengan universal values atau nilai-nilai universal. Karena Barat identik dengan kemajuan, maka Islam itu keterbelakangan. Karena Barat identik dengan kebebasan, maka dalam Islam itu tidak ada kebebasan. Karena Barat identik dengan demokrasi, maka Islam itu tidak mengenal demokrasi. Karena Barat identik dengan emansipasi wanita, maka Islam itu mendiskriminasi wanita. Karena Barat identik dengan kedamaian, perdamaian, ketentraman, maka yang ada di dunia Islam itu adalah peperangan, permusuhan, perkelahian, perpecahan. Maka Islam betul-betul menjadi bulan-bulanan ya setelah 9/11 itu. Tapi jangan kita salah paham bahwa Islamofobia itu terjadi ketika 9/11. 9/11 adalah sebuah pembuktian bagi mereka bahwa Islam sudah benar terjadi apa yang diasumsikan selama ini. Nah tentu kalau kita berbicara tentang Islamofobia, pertanyaannya adalah kenapa? Tentu sejarah tadi, karena fobia sejarah, tapi juga karena ada beberapa faktor lain. Di antaranya adalah faktor media. Media memiliki kekuatan di dalam membentuk persepsi dan image. Wajah dari sebuah bangsa bahkan sebuah negara akan banyak ditentukan bagaimana media mempresentasikan wajah tersebut. Dan oleh karenanya media merupakan kekuatan yang dahsyat, bahkan sebenarnya salah satu pilar kekuatannya. Selain pemerintah tentu ada civic society dan juga media. Media merupakan kekuatan yang justru bisa menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Dan itulah yang kita lihat di Amerika bagaimana peranan media di dalam menampilkan wajah Islam itulah yang kemudian membentuk image dan persepsi manusia. Saya sendiri banyak sekali pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang tidak paham dengan Islam ini, bukan karena memang tidak paham, tapi menjadi victim, korban dari media itu. Karena memang bangsa Amerika ini salah satunya memiliki karakter terbuka kepada informasi. Jadi informasi apa saja yang sampai kepada mereka, mereka akan cenderung untuk menerima karena mereka terbuka. Sehingga memang di saat-saat kitab suci tidak diperhatikan, di saat-saat rumah ibadah tidak lagi menjadi sebuah perhatian, maka biasanya bangsa Amerika lebih percaya kepada media daripada kitab sucinya. Ya, oleh sebab itulah maka media menjadi penentu bagaimana wajah Islam itu. Dan ini yang kemudian menjadi masalah. Karena media menampilkan sesuatu yang tentunya bersifat sellable, yang bisa dijual, yang seksi. Ya, kalau sesuatu yang lumrah, yang biasa-biasa ya tidak laku lah kira-kira begitu. Istilahnya di sini, kalau seorang anjing menggigit seseorang manusia, itu biasa. Orang itu berlalu begitu saja. Tapi kalau ada seseorang ya, kemudian menggigit anjing, itu baru berita. Maka biasanya memang supaya berita itu menjadi sensasi, dibalik-baliklah berita itu dimanipulasi sedemikian rupa. Maka dalam upaya menampilkan Islam seperti ini juga terjadi seperti itu. Kerap kali yang ditampilkan itu adalah hal-hal yang negatif yang terjadi di belahan dunia. Apakah itu ada peperangan yang melibatkan orang Islam, ada kekerasan yang melibatkan orang Islam, ada diskriminasi wanita yang melibatkan orang Islam, seperti ketika wanita dilarang mengendarai mobil di Saudi, itu menjadi sebuah berita besar di Amerika karena satu pintu untuk menyerang bahwa ternyata Islam itu tidak menghormati wanita. Maka sekali lagi faktor media ini begitu sangat menentukan wajah Islam, dan itulah yang kemudian ketika umat Islam belum bisa bersentuhan dengan media, maka tunggu kita akan menjadi victim, akan menjadi korban dari media. Dalam perkembangannya alhamdulillah ternyata 9/11 itu merubah. Merubahnya bagaimana? Karena ternyata 9/11 itu dikaitkan langsung dengan Islam. Kalau selama ini kan ada peristiwa-peristiwa yang berusaha untuk dikaitkan dengan Islam, tapi tidak bisa dikaitkan langsung. Apakah itu perang di Afghanistan, apakah itu penyanderaan diplomat Amerika di Iran,
apakah itu perang Iran-Irak, ya, semua itu kan secara tidak langsung mereka ingin jadikan sebagai bahagian dari wajah buruk Islam. Ya. Dan oleh sebab itulah saya kira semua ini kemudian terakumulasi dalam sebuah peristiwa besar yang disebut 9/11 itu. Maka ketika Islam dihubungkan dengan 9/11, orang Amerika kemudian membuka mata. Membuka mata ini ya ada macam-macam ragam punyanya. Ada yang karena memang ingin tahu, karena orang Amerika itu sekali lagi terbuka kepada informasi. Maka ketika kata Islam diekspos sedemikian rupa oleh media, orang Amerika kemudian membuka mata, ingin tahu apa sih Islam itu. Ya, kira-kira ada sebuah pembunuhan terjadi di pinggir jalan sana, semua ingin menengok itu pembunuhan itu. Apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Apa benar sih ini pelakunya? Kan semua orang ingin tahu begitu. Maka ketika Islam dituduh sebagai teror, maka banyak orang Amerika kemudian ingin tahu Islam itu apa sih? Kok kuat betul, kuat benar ya, hebat benar, bisa menjadikan Amerika yang kekuatan intelijensianya itu sangat kuat sekali. Yang saya istilahkan nyamuk saja terbang di angkasa luar bisa kelihatan. Kok ini kebobolan ini Amerika ini. Yang diserang dua tempat strategis. Yang pertama adalah WTC sebagai simbol kapitalisme dunia. Dan yang kedua adalah Pentagon, sumber pertahanan Amerika sebagai kota militer dunia. Ini kan tidak biasa ya, sesuatu yang dahsyat sekali. Maka bangsa Amerika kemudian membuka mata, ingin tahu Islam itu. Ya, di mana letak teror atau di mana kekuatan Islam itu. Maka banyak yang kemudian membeli Al-Quran. Ya, Al-Quran itu memang habis di toko-toko buku ketika itu. Ya, jangankan di toko buku yang di pinggir jalan, di Amazon.com saja, toko buku internet terbesar, itu juga Al-Qurannya habis. Ya. Dan saya sebagai saksi sejarah karena memang saya bersentuhan langsung dengan peristiwa itu. Nah, alhamdulillah saya kembali kepada tadi. Jadi perkembangan Islamofobia atau peristiwa Islamofobia bukan sesuatu yang baru. Itu adalah cerita panjang, ya, bagian dari sejarah perjalanan bangsa Barat dan Amerika juga. Nah, tapi alhamdulillah selalu saya mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Mereka ada rencana, Allah punya rencana, dan biasanya rencana yang berlaku itu dan terjadi pasti rencananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang direncanakan Allah itu pasti terjadi dan itu yang terbaik. Dan tidak ada yang bisa melawan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berencana dengan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, tapi kalau Allah pun tidak menghendaki enggak jadi juga. Tapi sebaliknya kalau Allah sudah merencanakan sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Qulillahumma malikal tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah memberikan kekuasaan ini kepada orang jahat pun bisa. Maka diberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Ya, diberikan kekuasaan kepada Fir'aun modern kecil-kecil juga di mana-mana bisa terjadi kan begitu. Karena memang Allah berkuasa untuk melakukan itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan sebagai ujian hidup kita. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sekarang kita berpuasa di bulan Ramadan yang unik, yang khas, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu juga bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang Islam, kita yakin betul bahwa kalau Allah berkehendak mah tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait. Ya Allah, Engkau kalau sudah ingin memberi tidak ada yang bisa melarang, dan kalau Engkau larang tidak ada yang bisa memberi, kira-kira begitu. Maka sekali lagi 9/11 dipersepsikan sebagai awal akhir daripada perjalanan Islam di dunia barat dan di Amerika khususnya, karena Amerika ini kan dikenal sebagai superpower. Ya, istilahnya sekuat apapun semua negara-negara Eropa ini di negara barat, Amerika yang menjadi mbahnya atau masternya atau tuannya. Ya, terkadang Amerika ini biasa menentukan. Kalau kita lihat misalnya struktur PBB, semua negara itu ada keanggotaan di PBB. Negara lama, negara baru, negara maju, negara terbelakang, semuanya ada di situ. Dan semua ada perwakilan, termasuk Indonesia, namanya PTRI, Perwakilan Tetap Republik Indonesia. Tapi ada 15 anggota negara yang biasa menentukan wajah dunia kita. Itu yang disebut dengan Dewan Keamanan. Nah, dari 15 negara Dewan Keamanan ini, ada 5 negara yang memiliki apa yang disebut dengan hak veto. Ya, yang bisa menentukan yes atau tidak gitu, no atau tidak dalam sebuah keputusan. Ya, tentang sebuah aturan dunia. Nah, dari 5 negara ini kita pecah lagi. Ada 3 yang serang bersaing sekarang. Ada Amerika, ada Cina, dan ada Rusia. Rata-rata mereka ini yang paling sering memakai hak vetonya untuk menghalangi sebuah
resolusi atau keputusan yang kira-kira bisa menguntungkan negara-negara yang kecil atau negara-negara yang miskin, atau sebuah kepentingan-kepentingan aturan atau perundang-undangan yang kira-kira tidak kurang menguntungkan bagi mereka, pasti akan melakukan hak veto, memboikot itu atau melawan atau meruntuhkan atau menghalangi terjadinya daripada sebuah resolusi itu. Nah, dari 3 negara ini kita peras lagi, maka ternyata memang Amerika seringkali lah yang menentukan. Maka Amerika memang kita kenal sebagai wajah superpower dunia. Kalau Amerika berkata A, boleh jadi dunia kita akan menjadi A. Kalau Amerika berkata B, maka dunia kita menjadi B. Walaupun memang kita akui bahwa akhir-akhir ini Amerika banyak terbayangi oleh kekuatan Cina, khususnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Maka kembali kepada tadi bahwa ketika Amerika diserang, dan yang diserang itu adalah pusat kapitalisme dunia, pusat pertahanannya Amerika di Pentagon, maka kemarahan luar biasa. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membalik itu. Dari kebencian ternyata dijadikan oleh Allah awal dari banyaknya orang Amerika yang kemudian simpati dan tertarik kepada agama. Dari tantangan kemudian Allah membuka peluang-peluang bagi umat Islam untuk melakukan yang terbaik bagi pengembangan agama Islam di Amerika Serikat. Maka orang tadinya menyangka bahwa dana 9/11 itu akan menghalangi perkembangan Islam, bahkan sesungguhnya ya mematikan langkah dakwah kita di Amerika. Tapi ternyata Allah membalik bahwa 9/11 justru menjadi awal momentum kebangkitan Islam dan dakwah di Amerika Serikat, dan begitu banyak orang Amerika yang kemudian belajar, ingin mengenal Islam dan lain sebagainya. Ya, maka alhamdulillah Islam kemudian berkembang. Ya. Kalau sebelum 9/11 yang banyak masuk Islam itu rata-rata teman-teman kita dari kalangan Afro-American, dan banyak yang masuk Islam di penjara-penjara. Itu biasanya karena di penjara mereka kenalan dengan orang Islam yang juga di penjara, dan ternyata orang Islam itu walaupun di penjara ya tetap sadar agama di dalam penjara. Maka banyak kemudian yang tertarik. Apalagi di Amerika ini kan ada sesuatu yang kadang kita tidak paham di dunia Islam. Yang kita paham tentang Amerika di benak umat Islam itu adalah musuh Islam. Padahal begitu banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Amerika bagi Islam untuk berkembang, termasuk di penjara-penjara. Ada chaplain namanya, jadi penasehat rohani yang ditugaskan ke penjara-penjara, dan itu termasuk para imam ditugaskan ke penjara. Maka sebelum 9/11, banyak di antara mereka kemudian yang masuk Islam. Mike Tyson itu sebenarnya masuk Islam di penjara juga. Kemudian beberapa orang terkenal juga masuk Islam di penjara. Tapi setelah 9/11 itu bukan lagi orang hitam yang banyak masuk Islam, dan bukan di penjara-penjara lagi. Tapi justru yang banyak masuk Islam itu yang tertinggi dari kalangan Hispanic, Spanish speaking people, orang-orang yang berbahasa Spanyol atau keturunan negara-negara Latin. Ya, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Puerto Rico, ini bagian dari Amerika juga, ada yang dari Kolombia, ada yang dari Meksiko. Tapi mereka sudah jadi orang Amerika. Jadi keturunan Latin yang sudah lahir di Amerika ini banyak yang masuk Islam. Ini yang paling tinggi setelah 9/11. Nah, saya banyak murid-murid yang dari kalangan orang Latin ini, saya tanya diantaranya, kenapa Anda menerima Islam begitu cepat? Karena kalau kita sudah menyampaikan Islam kepada teman-teman dari kalangan para Latin ini, begitu cepat menerima Islamnya. Maka saya tanya, kenapa begitu cepat menerima Islam? Nah, ada yang mengatakan dan menyampaikan kepada saya 2 hal minimal. Yang pertama, karena mereka menemukan kembali rumah lama mereka. Maksudnya apa? Dulu itu negara-negara mereka ini, di negara Latin itu kan memang di bawah kekuasaan Islam di Spanyol. Maka ketika mereka membaca sejarah Islam, maka mereka kemudian ingat ternyata nenek moyangnya dulu itu Muslim. Dan ini benar-benar terjadi. Saya pernah ke sebuah negara namanya Nicaragua. Ibu kotanya Managua. Ini salah satu negara Latin. Kemudian sopir kita itu bernama Omar, tapi dia beragama Katolik. Lalu suatu ketika dia lihat saya baca Al-Quran, di bahasa Arab tentunya, Al-Quran bahasa Arab. Lalu dia memperhatikan betul. Saya heran kenapa saya diperhatikan sama orang itu. Lalu saya tanya, what's wrong? Ada yang salah? Saya bilang, kenapa memperhatikan? Dia katakan begini, itu buku yang dibaca kok mirip yang buku yang ada di rumahnya. Akhirnya saya bilang, buku apa? Dia katakan, seperti itu katanya. Rupanya ada buku di rumahnya disimpan katanya dari nenek moyangnya. Saya katakan, coba bawa buku itu ke sini. Besoknya dia bawa buku itu, ternyata Al-Quran yang disimpan di rumahnya dengan baik, ya, karena dianggap warisan dari nenek moyang. Tapi dia sendiri bernama Omar, ya, tapi Katolik.
Artinya apa? Betapa banyak dari teman-teman kita Hispanik ini yang dulu nenek moyangnya adalah Muslim. Maka ketika terjadi 9/11, mereka kemudian ya terbuka untuk belajar Islam ini. Mereka kemudian belajar sejarah dan sadar kembali bahwa Islam itu adalah agama nenek moyang mereka. Maka mereka menerima Islam dengan sangat mudah. Tapi bukan itu alasan yang terutama. Alasan yang terutama kenapa teman-teman Hispanik banyak menerima Islam adalah karena ternyata mereka menemukan bahwa Islam itu adalah agama yang bisa menyatukan antara hati dan akal manusia. Bisa mengkombinasi antara pemikiran dan ketajaman batin. Ya. Dan ternyata memang itu adalah ajaran inti agama kita. Ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal gitu. Ulul albab, ashabul lubbi. Albab itu berasal kata lubun. Lubun itu artinya aklun atau akal. Maka ulul albab, ulul akal, orang-orang yang berakal gitu. Jadi penciptaan langit dan pergantian siang dan malam itu salah satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Ulul albab. Ada dua karakteristik yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya orang yang mengingat Allah kapan dan dalam situasi apapun. Sedang kaya ingat Allah, sedang miskin juga ingat, sedang sakit juga ingat, sehat juga ingat. Jadi orang yang beriman itu yang punya akal sungguhnya, yang berakal adalah orang yang senantiasa punya zikrullah kapan dan di mana saja dalam keadaan bagaimanapun. Ada corona ingat Allah, tidak ada corona juga ingat Allah gitu. Ya. Itulah orang-orang yang beriman. Tapi ternyata tidak cukup tanda-tanda orang beriman itu. Ditambah lagi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka melakukan pemikiran atau berfikir tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi. Maka kombinasi antara zikir dan fikir ini, ya antara zikrullah dan fikir daripada ciptaan Allah, itulah yang kemudian menciptakan manusia unggul yang disebut ulul albab tadi itu. Dan ini yang menjadi atraksi atau hal-hal yang menjadikan mereka jatuh hati kepada Islam. Bahwa Islam itu ternyata semakin kita beriman, harusnya semakin kita pintar. Tapi dalam agama mereka sebelumnya, semakin beriman, semakin merasa tidak menghormati otak dan pemikiran. Karena banyak sekali dogma-dogma yang harus dipaksakan yang terkadang bertentangan dengan otak manusia. Oleh sebab itulah maka ketika masuk Islam, dia merasa bahwa Islam ini luar biasa. Semakin kita dalam imannya, seharusnya juga semakin tajam pemikirannya. Ya tidak seperti itu. Banyak orang Islam mengaku beriman, tapi pemikirannya dangkal gitu. Ya selalu narrow dalam berpikir. Sehingga yang terjadi kemudian, karena iman itu kan bersentuhan dengan emosi kita, bersentuhan dengan sentimen kita. Maka begitu tidak dibarengi atau diimbangi dengan pemikiran rasional, maka disitulah kemudian menjadikan banyak orang beriman sebentar marah, sebentar kemudian menyalahkan orang, emosi dan sebagainya. Maka ini yang menarik kenapa banyak teman-teman Hispanik masuk Islam. Karena Islam adalah agama yang sangat rasional dan bisa mengcombine, bisa menyatukan antara hati dan akal. Nah, yang ketiga kemudian memang juga banyak orang putih sekarang yang sudah mulai masuk Islam. Ya, karena sekali lagi Islam sudah semakin dikenal dan seiring perjalanan kita juga struggling, kita juga berjuang dengan jihad dakwah kita untuk berusaha membalik stigma Islam yang terkadang ditampilkan dengan penampilan-penampilan yang buruk itu. Maka banyak juga teman-teman Caucasian, orang-orang putih yang masuk Islam, dan banyak kan dari kalangan anak muda, terdidik, profesional, dan penghasilannya ya middle class, orang-orang yang berpenghasilan menengah. Maka banyak teman-teman kita yang mu'alaf itu ada yang kerja di Wall Street, kemudian kerja di pemerintahan dan lain sebagainya. Maka ini yang kemudian menjadikan Islam berkembang di Amerika tidak saja secara kuantitas, tapi juga secara kualitas sekaligus. Mungkin contoh yang selalu saya berikan itu bagaimana dua wanita muslimah muda kita yang terpilih menjadi anggota Kongres atau DPR-nya Amerika 2 tahun yang lalu. Satu keturunan Palestina yang kita kenal negaranya belum ada, ya, belum merdeka. Palestina itu semakin suram sekarang. Dan yang kedua keturunan Somali yang datang ke Amerika ketika berumur sekitar 7 tahun sebagai pengungsi, tapi sekarang sudah menjadi anggota DPR di Amerika Serikat. Yang paling unik ini yang dari Somalia namanya Ilhan Omar. Dia ini memakai jilbab rapi. Ketika dipilih
ada sebuah aturan di Kongres yang mengatakan tidak boleh mengikuti sidang sambil menutup kepala. Nah, ini kan aturan umum, baik wanita maupun laki-laki. Jadi laki-laki juga tidak boleh memakai topi kalau dia sedang sidang. Nah, ini bagaimana? Ada seorang wanita yang pakai jilbab, terpilih menjadi anggota Kongres, apakah harus membuka jilbabnya untuk ikut sidang? Maka terpaksa Kongres harus merubah undang-undangnya atau aturannya karena seorang wanita muslim memakai jilbab itu. Ini sebuah sejarah luar biasa yang terjadi di Amerika. Maka perkembangannya terus, alhamdulillah. Kalau saya ingin berbicara secara khusus tentang kota New York, Islam di kota New York berkembang luar biasa. Ya, dari sekitar 11 juta atau 10 juta penduduk kota New York ini, itu ada sekitar 1 juta orang Islam. Ya, memang masih dominan imigran. Banyak yang dari Asia Selatan, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, dari Timur Tengah, dari Afrika dan sebagainya. Karena kota New York ini kota yang sangat metropolitan, kota yang sangat ramai sekali, dan semua wajah manusia dan apapun yang terkait dengan manusia itu semua ada di sini. Terkait tentang kultur, budaya, agama, makanan. Makanan apapun bisa dicari di kota New York. Karena kota New York ini sangat-sangat ragam sekali. Perkembangan Islam luar biasa, jumlahnya sekitar 10%. Ya, masjid-masjid juga luar biasa, sekitar 300-an lebih. Sekolah-sekolah Islam juga ada, alhamdulillah sekitar 16 sekarang. Ya. Dan di institusi-institusi pemerintahan, termasuk di NYPD, perkembangan Islam luar biasa. Kepolisian New York itu ada sekitar 1.300-1.400 orang polisi beragama Islam. Dan alhamdulillah banyak wanita-wanita muslimah poluan yang memakai jilbab, dan itu tidak pernah dipermasalahkan itu. Ini beda dengan Indonesia ini. Indonesia beberapa tahun yang lalu masih ribut mempermasalahkan apakah poluan bisa pakai jilbab atau tidak. Aneh saja negara muslim terbesar dunia itu masih mempermasalahkan wanita pakai jilbab boleh atau tidak. Nah, itu sudah jelas adalah kewajiban beragama bagi seorang wanita untuk memakai jilbab. Tapi masih juga diperdebatkan gitu. Kan aneh kan. Padahal Indonesia itu negara muslim terbesar. Sementara kota New York ini dikenal sebagai pusatnya kapitalisme dunia, tapi tidak pernah mempermasalahkan kalau wanita poluannya polisi wanita yang memakai jilbab. Itu dari dulu. Dan saya tahu karena saya ini adalah pelatih budaya kultur di kepolisian New York. Jadi saya melatih mereka tentang bagaimana kalau masuk masjid, bagaimana kalau ketemu orang Islam. Akhirnya banyak polisi-polisi yang bisa salam itu. Assalamualaikum kalau ketemu orang Islam. Karena kita latih memang sebelum menjadi polisi gitu. Nah, itu bagian dari tugas kita. Nah, kemudian di sekolah-sekolah. Di sekolah di kota New York ini, itu murid-muridnya ada sekitar 14-15%. Jadi bayangkan ya, ada sekitar 140.000 lebih murid-murid di sekolah umum public school di Amerika, di kota New York ini adalah umat Islam, beragama Islam. Makanya alhamdulillah kita memperjuangkan bertahun-tahun, sekitar 7 tahun itu memperjuangkan agar Idul Fitri dan Idul Adha bisa diliburkan di sekolah-sekolah kota New York itu. Dan itu kita berhasil. Sejak 6 tahun terakhir ini, setiap kali Idul Fitri atau Idul Adha, maka sekolah semua diliburkan. Baik sekolah Islam maupun non-Islam publik, semua libur. Karena itu merupakan undang-undangnya kota New York. Bukan cuma itu, akhir-akhir ini kita berusaha memasukkan makanan halal ke sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah umum yang mendapatkan makanan halal karena anak-anak kita di sini makan pagi dan makan siang. Maka tentu karena banyak orang Islam, maka mereka perlu makanan halal. Nah, ini terus kita perjuangkan ini. Terakhir kita memperjuangkan untuk memasukkan makanan halal ke penjara-penjara. Alhamdulillah banyak teman-teman kita kemudian yang muslim juga di penjara, mereka juga bisa menikmati makanan halal ini. Demikian terus seterusnya, perkembangan Islam sudah tidak bisa tertahankan. Ada beberapa wali kota muslim di Amerika Serikat ini, salah satunya di kota di New Jersey, saya lupa nama kotanya, tapi teman kita namanya Hamiduddin Khan, bisa di Google namanya itu Hamiduddin Khan, keturunan India. Beliau menjadi wali kota di sebuah kota yang banyak juga umat Yahudinya. Nah, ini luar biasa memang. Kemudian pada zaman Barack Obama ada beberapa petinggi di White House dari kalangan orang Islam. Bahkan salah seorang wakil menteri luar negeri Amerika itu keturunan India, wanita muslimah juga. Nah, tapi begitu presiden yang baru ini naik bernama Mr. Donald Trump, semua posisi-posisi penting itu dihapuskan. Bahkan sampai saat ini posisi duta besar Amerika ke OKI itu kosong, ya. Ini baru presiden pertama sekali dalam sejarah Amerika mengucapkan selamat Ramadan saja tidak dilakukan ini.
Ya, sementara pemerintah lain, Inggris, Australia, New Zealand, Kanada, tetangga Amerika sudah mengucapkan selamat berpuasa. Donald Trump mengucapkan selamat puasa pun nggak mau gitu. Nah, itu artinya apa? Memang Donald Trump tidak suka kepada komunitas Muslim, dan kita tidak perlu malu-malu menyebutkan karena itu realita. Nah, jadi dari semua ini, karena ini namanya dialog, saya tidak ingin berpanjang lebar. Silahkan ditanya lagi kalau ada yang masih perlu ditanyakan. Kalau tidak, kita istirahat. Dari semua ini saya ingin mengatakan begini, bahwa kami optimis bahwa perkembangan Islam ini tidak akan bisa tertahankan lagi. Ya, yang bisa terjadi itu hanya diganggu-ganggu saja. Ya, ibaratnya kalau saya mengistilahkan dalam berbagai kesempatan, kalau lagi seseorang nonton TV, misalnya seorang ayah nonton TV, CNN misalnya pada musim politik, seperti sekarang di Amerika lagi musim politik, akan ada pemilu nanti bulan November, maka ayahnya lagi sibuk ini nonton TV, kira-kira calon siapa yang paling baik, Donald Trump atau Joe Biden, dari Demokrat atau Republikan. Tiba-tiba anaknya datang nyubit-nyubit dari belakang dia, nupuk-nupuk dari belakang. Nah, itu gak cuma gangguan saja, konsentrasi terganggu. Tapi kalau anaknya langsung misalnya melempar televisi, ya rusak televisinya, nggak bisa lagi nonton. Nah, itu baru namanya menghalangi. Ya, demikianlah Islam di Amerika ini nggak bisa dihalangi, hanya bisa diganggu-ganggu saja. Oleh sebab itulah maka kita mendapat gangguan misalnya dengan naiknya rasisme, ya, white supremacy, kebencian kepada imigran. Ini berimbas kepada kebencian kepada Islam. Karena Islam dianggap sebagai agamanya imigran. Maka sudah pasti umat Islam menghadapi tantangan yang lebih lagi. Selain sebagai Islamnya yang memang menimbulkan banyak kekhawatiran dan ketakutan, kesalahpahaman, juga karena imigrannya itu. Apalagi imigran yang dari Timur Tengah yang dikenal banyak hiruk pikuk kekerasan-kekerasan, maka itu semakin menambah kesuraman wajah Islam di bumi Amerika. Saya kira demikian. Jadi intinya saya optimis bahwa Islam berkembang insya Allah. Baik, karena saya kira sudah selesai, sudah tidak ada yang ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini saja. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Samsi Ali yang telah menyampaikan materinya. Dan dari penyampaian beliau ada beberapa poin-poin yang bisa kita dapatkan, antara lain dalam suatu dinamika ada yang baik dan ada yang tidak. Ada orang-orang yang punya komitmen dalam agama dan juga ada yang tidak. Setelah itu, Islamofobia bukan merupakan cerita yang baru, bahkan sudah terjadi sebelum peristiwa 9/11. Salah satu faktor yang membawa pengaruh besar pada terjadinya Islamofobia adalah media. Setelah itu, ada juga ciri-ciri orang yang berakal, antara lain mereka yang senantiasa mengingat Allah di kondisi manapun dan kapanpun. Terus yang kedua adalah mereka berpikir secara mendalam tentang ciptaan Allah. Setelah itu, citra Islam sempat rusak setelah peristiwa 9/11. Namun, Allah berkehendak dalam memperbaiki image Islam di dunia barat, khususnya Amerika, setelah peristiwa 9/11. Baik Pak, terima kasih untuk materinya. Dan berikutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab kepada jemaah yang ingin bertanya. Untuk jemaah yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube, dan kemudian dari MC akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada pembicara untuk dijawab. Baik, karena pertanyaannya sudah ada Pak, ini saya sampaikan sekarang Pak. Dari Gani Erlangga Suryokusumo, pertanyaannya adalah, adanya Islamofobia semakin masif karena pemberitaan media yang tentang Islam yang negatif. Lantas faktor apakah yang membuat meningkatnya jumlah orang yang masuk Islam di Eropa dan Amerika? Baik Pak, silahkan untuk itu. Ya, jadi faktor tadi baru satu yang saya sebutkan ya, faktor media. Tapi sebenarnya juga ada faktor politik. Ya, ketika Islam dipolitisir, dan itu menjadi lumrah di Amerika, setiap ada perdebatan kandidat presiden, itu biasanya Islam menjadi sesuatu yang menarik untuk ikut diperdebatkan. Ya, maka biasanya memang calon presiden dari Republikan itu agak anti-Islam, dan calon presiden dari Demokrat biasanya mendukung Islam. Maka politisasi Islam atau agama ini menjadi salah satu penyebab kenapa orang ketakutan, karena selalu ditampilkan bahwa Islam itu menjadi ancaman. Ya. Selain itu tentu faktor Islamofobia ini, selain dua tadi, media dan politik,
adalah juga karena faktor perilaku orang Islam, yang dimana terkadang orang Islam justru menjadi penyebab orang ketakutan. Yang orang Islam saling berperang, orang Islam terkadang tidak disiplin, ya, semeraut, kehidupan sosialnya semeraut. Kita lihat saja misalnya di jalan-jalan tidak mengikuti aturan, gitu loh. Ya, tidak menghargai waktu. Ya, kerap kali korupsi banyak terjadi juga di dunia Islam. Gitu. Ya, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia, tapi juga salah satu negara yang terkorup di dunia misalnya kan. Nah ini kan tentu ikut menjadi faktor yang cukup signifikan di dalam menjadikan orang salah paham kepada Islam. Bahkan saya berani mengatakan berdasarkan pengalaman bahwa sekitar 60% lebih orang takutnya itu karena perilaku orang Islam. Orang Islam kemudian menjadi penghalang dari keindahan Islam itu. Dan ini bukan ungkapan baru yang saya sampaikan. Ini ungkapan Muhammad Abduh. Sudah lama sejak beliau kuliah di Prancis. Lalu kemudian pulang ke Mesir, beliau mengatakan, kok saya melihat Islam ini banyak di Prancis, tapi sedikit di Mesir. Sementara orang Islam di Prancis itu sedikit, banyak di Mesir, tapi Islamnya sedikit. Lalu kemudian beliau mengatakan, kadal Islamu mahjub bil muslimin. Islam ini kok tersembunyi dari perilakunya orang Islam. Maka sekali lagi, memang dominan daripada Islamofobia itu terjadi karena kita gagal menampilkan Islam. Kita mengatakan Islam itu kebebasan, tapi kalau kita lihat pemerintahan di Timur Tengah, semuanya adalah monarki yang tidak memberikan kebebasan kepada penduduknya. Kita mengatakan Islam itu menghormati wanita, tapi kemudian di beberapa negara kemudian wanita dianggap hebat kalau berada di belakang pintu. Kemudian dia dilarang keluar, maka memakai hadis lagi bahwa wanita tidak boleh keluar kecuali ditemani dengan muhrimnya misalnya kan. Masih bersyukur dengan dalil-dalil seperti itu. Wanita sempat dilarang mengendarai mobil sampai naiknya pangeran di Saudi yang baru wanita bisa mengendarai mobil. Ya. Ini kan semua memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya menakut-nakuti orang di Barat. Jadi mereka takut karena perilaku umat Islam. Ya. Nah kalau kembali ke pertanyaan tadi, kenapa masih bisa berkembang di tengah Islamofobia meninggi ini? Karena itu saya katakan tadi ya tidak bisa dihalangi, tapi bisa diganggu-ganggu dengan ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi intinya begini, ada beberapa poin penting kenapa Islam berkembang dan tidak terhalangi lagi ya. Yang pertama adalah karena kedahsyatan Islam itu sendiri. Islam itu agama yang sangat luar biasa. Ya, agama yang sangat luar biasa. Kalau kita memahami, kita mengamalkan dan mencoba kita betul-betul memahami secara dan dalam perspektif yang proporsional ya. Tidak dengan pandangan emosi semata atau sebaliknya liberal ya, yang mempertuhankan otak itu. Nah ini di dua sisi ini membahayakan posisi Islam. Nah Islam itu agama yang dahsyat luar biasa, indah, cantik, perfect, sempurna, kuat. Kedahsyatan Islam ini yang membuka mata orang Amerika untuk menerima Islam. Nah, jadi dari perspektif Islamnya sendiri, betapa banyak orang Amerika yang masuk Islam karena belajar Al-Quran sendiri dan mereka menemukan Al-Quran itu sebagai kebenaran yang luar biasa dan keindahan dan kekuatan Al-Quran. Ya. Tapi ada salah satu yang menjadikan mereka tertarik ya, adalah bahwa Islam itu adalah agama yang paling rasional. Ini orang mungkin banyak yang bertanya-tanya, benarkah? Karena terkadang kita mendengar bahwa Islam itu ya kurang rasional, kurang logis dan sebagainya. Yang kurang logis dan kurang rasional terkadang adalah perilaku orang Islam. Tapi Islamnya sendiri sangat rasional. Ini bukan ungkapan saya tidak memburuk-burukkan kita umat Islam. Tapi ini ungkapan dari seorang ahli agama-agama di dunia namanya Karen Armstrong dari Inggris ya. Kita mengenal beliau itu ahli agama yang sangat luar biasa. Menulis buku terkenal namanya The History of God, Sejarah Tuhan. Lalu kemudian menulis banyak buku tentang Islam, tentang syariat, tentang Nabi Muhammad. Mungkin salah satu buku yang paling enak kita baca tentang sejarah Nabi Muhammad itu bukunya Karen Armstrong. Nah beliau mengatakan, saya harus jujur, ini dalam sebuah diskusi bersama saya di kota New York beberapa tahun yang lalu, lama sebenarnya. Beliau mengatakan saya harus jujur bahwa tidak ada agama yang paling rasional daripada agama Islam. Walaupun beliau menyambung begini, walaupun kata beliau, ternyata banyak orang Islam yang tidak rasional. Ya, jadi agama kita rasional, tapi masih banyak orang Islam yang dalam berpikir itu tidak rasional. Ya, ini yang jadi berbahaya. Maka sekali lagi, orang-orang Amerika banyak tertarik masuk Islam itu karena rasionalitas Islam. Kenapa? Orang Amerika itu orang rasional. Mereka tidak terlalu peduli dengan dogma-dogma yang terkadang serasa dipaksakan itu. Tapi dengan rasionalitas. Ya. Islam itu
imbang mengajarkan bagaimana kehidupan dunia, rasional. Di satu sisi kita diingatkan jangan menjadi kapitalis, materialis, jangan menjadi konsumeris, hedonis misalnya. Ini kan konsep-konsep kehidupan barat yang sudah menjauhkan mereka dari nilai-nilai spiritualitas. Tapi di satu sisi, Islam kemudian mendorong umat ini untuk berhasil dalam dunianya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kalau azan dikumandangkan di hari Jumat, datang kepada zikrullah, salat. Ya, tinggalkan semua yang menjadikan kita sibuk itu di belakang. Tapi setelah itu Al-Qur'an mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau salat telah dilakukan maka bertebaranlah kamu di atas bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan, cari rezekinya Allah. Wadhkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak la'allakum tuflihun. Maka kita didorong untuk tuflihun, untuk sukses gitu. Termasuk sukses dunia kita. Itu ajaran agama kita. Sangat rasional kan? Masa kita yang ingin mencari dunia, kita ingin kehidupan yang baik. Kita meminta hasanah fid dunya. Tapi di satu sisi disuruh untuk menjadi miskin misalnya. Kan tidak masuk akal tuh. Tapi ajaran Islam tidak begitu. Masa misalnya kita sudah tahu salah satu nature of humans untuk memiliki pasangan hidup, nikah misalnya kan. Punya istri bagi laki-laki, punya suami bagi istri. Ya bukan David and Adam gitu, enggak. Dalam pandangan Islam enggak begitu kita. Ya. Jadi itu adalah nature manusia untuk punya pasangan hidup. Islam datang tidak menghalangi itu. Justru Islam datang memberikan jalannya yang disebut dengan pernikahan, institusi nikah itu. Ini kan semua agama yang logis sebenarnya. Agama yang logis. Jadi sekali lagi ini salah satu faktor utama kenapa banyak orang Amerika masuk Islam. Karena Islam itu agama yang logis, agama yang rasional. Dan mudah-mudahan kita umat Islam bisa belajar lebih rasional lagi. Nah kalau kita bisa lebih rasional, tentu salah satu tandanya nanti kita tidak terlalu cepat emosi kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi. Sekarang ada wanita saya dengar di YouTube misalnya menjalankan Islam. Katanya ibu-ibu dari Indonesia, tinggalnya di Amerika. Wow, terlalu banyak yang mengontak saya. Tolong dicari katanya, tolong diberikan ajaran gitu loh. Seolah-olah saya ini kan penguasa di Amerika bisa mendapatkan siapa yang memburuk-burukkan Islam gitu loh. Hal yang seperti itu di Amerika itu dianggap freedom of speech, kebebasan berbicara, freedom of speech. Ya, karena di Amerika ini mau menghina Nabi, mau menghina Quran, ya biasa dianggap freedom, kebebasan gitu. Ya. Sehingga terkadang apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita tampilkan Islam saja sebaliknya dari apa yang dia buruk-burukkan itu. Kalau dia mengatakan Islam itu keras, kita tampilkan Islam dengan kelembutan, kesantunan. Kan itu kan cara kita untuk menghadirkan sinar ketika ada kegelapan yang datang. Maka saya mengatakan kepada teman, jangan terlalu peduli. Karena kita marah sendiri. Dan kalau marah tidak bisa melampiaskan dengan cara yang benar, jangan-jangan dilampiaskan dengan cara yang salah. Dan itu yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Karena marah dan tidak mampu, maka mereka melakukan perilaku-perilaku yang destruktif, yang merusak itu. Ada bom sini, ada bom sana, membunuh sini, membunuh situ. Yang rusak siapa? Bukan musuh-musuh Islam. Yang rusak itu Islamnya. Karena orang kemudian mengambil kesimpulan bahwa itulah sesungguhnya Islam. Buktinya terjadi kan? Baru ada sebuah gambar. Di gambar itu karton dulu. Katanya Nabi punya sorban, lalu ada bom. Ini dari Denmark dulu. Apa yang terjadi di dunia Islam? Di Afghanistan berapa orang yang meninggal dunia? Di Lebanon beberapa gedung dirusak. Di Nigeria ada 2 nun, ya, biarawati yang dibunuh gara-gara itu. Padahal cuma sebuah kartun yang menggambarkan bahwa Nabi itu punya sorban, katanya di dalamnya ada bom. Ini kan mainan seorang wartawan yang merasa bahwa mereka bebas untuk mengekspresikan dirinya. Apakah kita senang itu? Kita nggak senang. Tapi ketidaksenangan kita bukan meledak dalam bentuk kemarahan yang tidak terkontrol. Karena itu kemudian membawa kepada wajah Islam yang buruk, ya. Dan kenapa bisa melakukan terjadi emosi seperti itu? Karena berarti sikap kita kurang rasional. Pemikiran kita kurang rasional. Kami di Amerika bukan tidak marah, kita juga marah. Tapi kemarahan kita ekspresikan dengan cara yang positif. Kita demo di depan PBB ketika itu sholat Jumat dipimpin oleh seorang imam dari Brooklyn namanya Imam Siraj Wahaj. Dan saya waktu itu MC-nya, protokolnya. Saya termasuk yang menginisiasi lah. Setelah kita sholat, kita datangin untuk konsulat. Artinya perwakilan negara Denmark di sini. Kita ketemu dengan konsulnya, konjennya. Apa kata beliau? Mohon maaf, di negara kami ini, kami tidak tahu banyak tentang Islam. Kami ingin orang Islam ini mengajarkan kepada kami. Yang kedua, di negara kami itu, orang bebas
mengucapkan atau menulis atau apapun, namanya juga freedom of media kan, freedom of speech gitu, kebebasan menyampaikan pendapat gitu. Jadi kami tidak bisa melarang itu, tapi tolong edukasi kami. Itu kata beliau, kata konjennya Denmark ketika itu. Nah artinya apa? Ini kan kita menyalurkan kemarahan kita secara positif. Tapi kalau kita sudah tidak rasional, tidak logis, maka itulah yang terjadi. Tindakan-tindakan yang destruktif. Bom sana sini, bunuh sana sini. Ya, membangun permusuhan, kemarahan yang terkadang tidak ada ujungnya. Akhirnya kita menggerundul sendiri, apa istilahnya itu? Ya hilang akal sehat kita itu. Dan kalau sudah hilang akal sehatnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Gak ada lagi. Sudah tidak teratur hidup itu. Karena yang kita kedepankan kemarahan, permusuhan, kebencian kepada orang. Sementara kita sendiri nggak bisa membenahi diri kan gitu. Maka sekali lagi itu faktor utama kenapa banyak bangsa Amerika masuk Islam. Karena Islam rasional. Dan mudah-mudahan kita umat Islam bisa lebih rasional lagi. Nah yang kedua, faktornya adalah tentu karena faktor kekosongan batin yang ada di Amerika dan di Barat secara umum. Secara spiritualitas mereka lapar, mereka dahaga. Ya, sehingga kita lihat bahwa kapitalisme ini sudah gagal untuk membangun kebahagiaan bagi manusia. Banyak orang yang kaya raya, banyak orang yang punya rumah yang hebat, ya, duitnya luar biasa banyak. Bayangkan kalau punya duit misalnya 100 miliar dolar, ya seperti yang punya Amazon itu, ya. Bayangkan mau diapain 100 miliar dolar, mau dimakan semua itu. Kalau umur sudah 60 tahun, kira-kira berapa lagi uang yang akan dimakan itu dari 100 miliar dolar itu. Bukan rupiah 100 miliar ya, 100 miliar dolar itu, bukan 100 miliar rupiah. Kayaannya luar biasa. Tapi ada kejaminan bahwa mereka bahagia? Tentu. Ada orang yang punya kasur empuk nggak bisa tidur gitu. Kalau mau tidur pakai minum drug dulu, minum obat dulu. Nah ini kekosongan batin yang terjadi di bumi barat sehingga Islam kemudian datang. Ya. Karena sekali lagi Islam itu penuh dengan nilai-nilai spiritualitas. Jangankan nilai-nilai ibadah ritual yang kita lakukan. Ibadah-ibadah sosial saja punya nilai spiritualitas gitu. Mau makan. Bukan langsung aja kita mau nikmati enaknya makanan itu rendang, ya coto Makassar, yang bukan di Makassar itu nggak ada soto, yang ada coto ya karena nggak ada sapi di sana, ada capi. Kalau di Jakarta kemudian soto karena ada sapi di situ, atau di Madura ada soto Madura karena ada sapi gitu. Nah makan coto Makassar enak gitu lah. Tapi yang kita minta ketika makan itu bukan enaknya yang kita minta. Yang kita minta itu Allahumma barik, ya Allah berkahi. Keberkahan itu adalah sesuatu yang relevansinya bersifat spiritualitas. Ya Allah, saya ingin menikmati makanan ini, tapi mudah-mudahan memberikan pengaruh positif pada iman dan Islam kita gitu loh. Ada berkahnya gitu loh. Ya. Itulah nilai spiritualitas dalam Islam. Maka ketika mereka menemukan bahwa Islam ini bisa menjadi solusi bagi kekosongan batin di Amerika, alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Ini faktor yang kedua ya, saya persingkat saja. Yang ketiga, faktornya adalah karena ketauladanan juga, ya. Dan ini saya sampaikan di mana-mana bahwa dakwah tanpa ketauladanan itu akan berakhir kepada kebingungan. Nah, banyak teman-teman kita di sini, imam-imam terkenal yang masuk Islam dulu sudah bertahun-tahun, itu biasa mengatakan begini, alhamdulillah saya bisa ketemu Islam sebelum ketemu orang Islam. Maksudnya apa? Sudah tahu Islam yang indah, yang cantik, yang kuat, yang dahsyat, yang hebat. Sebelum ketemu orang Islam yang semeraut gitu. Yang tidak disiplin. Nah ini Imam Hamzah Yusuf dari California. Beliau mendirikan Zaituna Institute namanya. Sangat terkenal sekali. Itu selalu mengatakan seperti itu. Alhamdulillah saya sudah ketemu Islam sebelum ketemu orang Islam. Dan jawabannya ketika tanya maksudnya apa? Seperti tadi itu. Kalau saja saya ketemu orang Islam dulu mungkin saya jadi ragu. Nanti kalau saya masuk Islam kira-kira saya jadi seperti apa ya? Akan seperti mereka yang terkadang tidak peduli kalau dia mengendarai mobil, ada lampu merah juga, kalau nggak ada polisi juga dilabrak juga. Bahkan polisi karena nonton aja tuh, saya lihat. Saya biasa kalau di Jakarta lihat, ada polisi berdiri, motor gitu. Tapi karena lihat dia nggak ada mobil yang lain, dia labrak aja lampu merah itu. Berarti kesadaran hukum kan nggak ada gitu. Padahal dalam Islam itu mengajarkan kita kesadaran hukum. Kenapa? Karena polisi ada, tidak ada polisi, FBI ada, tidak ada FBI, CIA ada, tidak ada CIA, ya ada Tuhan yang melihat kita kok. Ada malaikat yang mencatatkan. Bukankah itu sebuah kesadaran hukum tertinggi? Ya. Tapi kenapa kalau nggak ada mobil, walaupun lampu merah ditabrak? Kan begitu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sadar hukum sebenarnya. Nah kalau tidak sadar hukum di jalan, maka jangan pernah menyangka akan sadar hukum di kantor-kantor. Sadar hukum di pasar-pasar. Kalau dia bisa mengkhianati aturan di pinggir jalan,
maka dia akan bisa mengkhianati aturan di kantor-kantor atau di pasar-pasar. Itu saja, karena ini sebuah perilaku mentalitas yang terjadi. Maka sekali lagi kembali kepada tadi, ya, keteladanan ini penting bagi umat Islam. Sekali lagi, berdakwah ini memerlukan keteladanan. Dakwah itu kehidupan. Saya menyimpulkan begitu. Jadi dakwah itu kehidupan kita, bukan ceramah kita. Ceramah kita itu hanya sekitar 10-20% saja. Selebihnya adalah kehidupan kita. Bagaimana orang bisa menonton kita dalam kehidupan. Kalau kita berbisnismen, gimana sih orang Islam berbisnis? Oh begitu ya, orang Islam itu jujur, nggak mengkhianati orang, ya, nggak menghalalkan segala cara demi untuk mendapat keuntungan. Orang Islam itu begitu, oh hebat ya. Itulah sebabnya Rasulullah berhasil ketika berdagang. Dan itu yang menjadikan Khadijah jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Ya, oh kalau menjadi pemimpin itu bagaimana ya? Oh iya, seperti itu Rasulullah di Madinah gitu. Ya, jangan kita sudah duduk di istana, lalu kemudian yang dilakukan setiap saat hanya menampilkan saja bahwa kita berhasil, tapi hasilnya nggak ada sebenarnya hasilnya. Menampilkan, mungkin bahasa lain pencitraan semata gitu. Itu selalu terjadi di mana-mana. Ya, jadi termasuk di Amerika gitu. Sudah 90.000 lebih meninggal dunia di Amerika, tapi presidennya masih selalu mengatakan, there is no single president had ever handled this matter. Tidak ada presiden yang pernah menyelesaikan permasalahan ini lebih dari saya katanya. Ya, padahal sudah 90.000 lebih mati gitu dari warga Amerika. Ini di negara superpower. Maka selalu ada pemimpin yang selalu pencitraan saja tuh. Selalu pencitraan. Ini saya tidak mengkritik siapa-siapa ya. Tapi ini terjadi di mana-mana. Tapi Rasulullah nggak mencitrakan ya. Umar tidak bukan pencitraan. Umar itu keluar di malam-malam hari melihat rakyatnya. Siapa yang miskin, siapa yang lapar gitu. Itu pemimpin. Maka kalau kita umat Islam ini bisa menampilkan diri dengan keteladanan itu, termasuk dalam kepemimpinan, dahsyat luar biasa. Dakwah kita pasti akan berhasil. Bukan dengan ceramah-ceramah yang didengarkan oleh sejuta umat. Bukan. Tapi justru dalam keteladanan kita. Saya kira itu saja yang menjawab tadi pertanyaan 3 faktor itu. Rasionalitas, ya, kemudian karena kekosongan batin, dan yang ketiga adalah karena keteladanan umat. Silakan, masih ada? Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang telah diajukan. Dan mengingat keterbatasan waktu, maka untuk kajian pada sore hari ini kami cukupkan sampai saat ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan berkah dari materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Dan kami mengingatkan kembali kepada jemaah untuk mengikuti kembali seri Safari Ilmu di bulan Ramadan. Selanjutnya yang insya Allah akan dilaksanakan esok hari pada